Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman yang kebetulan membuka YouTube Muzawin Channel, ya ketemu lagi sama saya. Ya, untuk kali ini saya akan memfokuskan bincang-bincang matematika dengan audien, pendengar atau yang bisa memahami mudah-mudahan semuanya ya, dari bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara-saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, itu mudah-mudahan paham apa yang nanti saya katakan. Dalam belajar matematika di sekolah, ini fokusnya saya ke sekolah ya, itu para siswa itu kebanyakan kesulitan dan akhirnya banyak sekali yang putus asa, sulit, tidak bisa dijelaskan pun. Guru menjelaskan di kelas, menulis di papan tulis, para siswa ini banyak sekali yang kesulitan mengikuti, sudah berusaha mengikuti pelajaran tapi tidak bisa. Ya, mengapa? Ya karena matematika sulit ya. Matematika. Bapak Ibu ya semuanya, saudara-saudara, adik-adik, kita akui aja lah matematika sulit ya. Mau nyanyi-nyanyi dengan matematika mudah dah, menyenangkan, ya tetap saja substansinya matematika itu sulit. Itu hanya untuk supaya di kelas itu bergembira saja ya, untuk tidak takut dengan matematika. Tapi ketika sampai pada materinya ya sulit gitu ya. Itu. Nah, mengapa sulit? Ya karena matematika itu satu yang adik-adik harus tahu ini. Matematika itu namanya hierarki. Ya, belajar itu setapak-setapak ya, dari sedikit nanti melandasi yang atasnya, melandasi atasnya lagi. Contoh pertama, misalnya seseorang sudah bisa menjumlahkan dua bilangan gitu ya, sudah tahu. Nah, ini tahu dulu. Guru juga harus tahu, mengajarkannya jangan perkalian dulu, mengajarkannya bilangan dikenalkan, lalu menjumlahkan dua bilangan. Ya, tahu menjumlah. Jadi dasarnya penjumlahan. Lalu dari dasar penjumlahan itu nanti bisa meningkat, mengajarkan misalnya pengurangan, mengurangi dua bilangan. Gitu. Dan itu saja harus meningkat. Jangan lalu tiba-tiba kalau untuk anak-anak itu mengajarinya langsung yang hasilnya negatif ya, itu pertama kali belajar tentu akan kesulitan. Jadi bilangan yang pertama lebih besar daripada yang kedua, lalu dikurangi, masih seperti itu dulu. Artinya belajar itu bertahap, biasakan bertahap. Nah, nanti akan meningkat di dalam materi ya. Pengurangan itu sendiri harus bertahap pula, urutannya juga harus bertahap pula kan. Dari penjumlahan, lalu pengurangan, lalu biasanya guru-guru, lalu perkalian begitu. Setelah perkalian, pembagian. Ya kan kesulitan kalau tiba-tiba anak-anak masih awal-awal belajar tiba-tiba perkalian begitu, ya kesulitan. Atau bahkan tiba-tiba pembagian, ya sulit sekali. Karena matematika itu hierarki. Nah, ini bagi para guru ya, harus tahu ilmu-ilmu seperti itu. Ya, mengajarkan matematika. Ya, fokus kali ini untuk para guru matematika lah. Saran untuk para guru matematika. Ya, itu. Kalau mengajar matematika ya dalam bersikap di kelas ya, yang pertama itu ada keluhan banyak guru-guru matematika baik yang
bapak-bapak maupun ibu-ibu ini sering marah-marah. Marah-marah karena apa? Siswanya tidak bisa. Sebenarnya marahnya itu di situ. Itu tahan diri, jangan marah. Nah, ini bisa nggak? Wah, sabar karena gurunya sudah belajar banyak, lulus ya S1. Para siswanya siswa SMP dari desa ya. Ya memang ada juga dari kota ya, tapi belum bisa dibandingkan dengan yang sudah belajar lama. Itu ya. Jadi harus sabar, jangan marah-marah. Sudah pelajarannya sulit, gurunya galak, ya tambah stres anak-anak gitu. Ya harus ramah ya, sekali-sekali bergurau di kelas gitu ya. Kalau para siswanya lelah ya gimana lah, humor-humor yang biasa dilakukan itu. Saya kira setiap orang bisa untuk melontarkan humor-humor ya, supaya anak-anak itu segar lagi. Ini jangan marah-marah dan ramah di kelas, tapi harus berwibawa. Angel ini berwibawa ini ya. Jadilah menjadi guru matematika yang sejati. Aduh, sejati gimana ini matematika yang sejati. Nah, yang menjadi guru matematika itu memang mencintai matematika ya. Lalu juga mengerti bagaimana cara mengajarkannya, bagaimana untuk memahamkan kepada siswanya. Ini hal-hal yang perlu kita gali ya, tidak mudah itu ya. Karena kebanyakan guru itu sudah merasa bisa karena sudah S1, tidak menggali lagi bagaimana harus mengajarkan. Bahkan ada guru yang mengatakan, diajari begitu aja nggak bisa, sulit gimana? Nah, di sini gurunya sendiri ada hambatan namanya. Nah, tidak meningkatkan yang sulit itu bagaimana cara mengajarnya. Bisa dengan menggunakan alat peraga, bisa dengan contoh-contoh yang sederhana dulu. Kita lihat di kelas itu kan para siswanya itu beragam. Ada yang pinter, ada yang sedengan, ada yang tidak pinter. Selalu terjadi begitu di kelas itu. Ya. Ada sekelompok pintar itu hanya sedikit, banyak kan nanti menengah, ada yang tertinggal. Apalagi keluhan sekarang bapak-bapak ibu-ibu guru ya, berkaitan dengan sistem donasi, semuanya masuk semua, tidak ada tes awal gitu ya, sehingga tidak ada seleksi ya. Bertemu dengan anak-anak yang dari misalnya ya di SMP, bertemu dengan anak-anak yang di sekolah dasar sudah matematikanya tidak bagus ya, masuk di SMP yang lebih tinggi lagi atau MTS gitu ya tentunya ya itu ya. Kalau yang ke SMA yang sederajat dari SMP-nya bagaimana ya, belum tentu bisa meskipun sekolahnya di kota, diajar oleh rasanya guru yang bagus ya. Apakah semua anak itu minat terhadap matematika? Ini kesulitan para guru ya. Ya, para guru harus sabar dan harus memperhatikan satu persatu siswanya. Itu siswa yang bisa, ini siswa yang kurang bisa, ini siswa yang sedengan. Nah, ketika kerja kelompok pun harus dibagi itu yang pinter-pinter itu. Nah, bukankah ada satu teori ya dari nyebut orang-orang terkenal ini. Kalau teorinya Vygotsky gitu ya, apa belajar itu konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu harus apa namanya, belajar itu kalau belajar berkelompok, yang pandai mengajari yang kurang pandai, orang yang lebih tua mengajari yang lebih muda. Anggap saya lebih tua ya, tidak bermaksud ngajari ya, saya nggak ada channel untuk ngajari, sharing gitu ya, sharing saja ya, hanya itu aja ya, berbagi kalau yang mau mendengarkan. Nah, jadi dalam bagi kelompok juga, ini ada yang pandai, ini ada yang sedengan, ini ada yang kurang pandai, jadikan satu. Ada diskusi di situ, yang lebih pandai nanti akan
memandu kalau ada yang kurang bisa ini ya, sehingga tidak dari guru semua, sehingga anak-anak merasa nyaman di dalam belajar itu. Penguasaan materi bagi para guru juga harus kuat ya. Itu salah satu ciri dari matematika. Matematika itu sifatnya konseptual. Kalau mengajarkannya konsep-konsepnya salah, itu wah ini repot ini. Guru yang seperti itu mengajarkan konsepnya salah ya, sulit. Para siswa saja ya, para siswanya sudah diajar dengan konsep yang benar oleh guru saja, menangkapnya bisa salah. Apalagi kalau nanti konsepnya salah. Ya, yang pertama adalah konsepnya harus benar. Contoh ya, siswa itu, ini bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya perlu tahu juga ya. Para guru juga saya kira kalau para guru tahu. Kalau di sekolah itu, misalnya ya, wah pelajaran aljabar 3x dikurangi x ketemunya berapa, sama dengan berapa gitu ya, sama dengan 2 gitu dia ya, lucu-lucu kan, lucu menurut gurunya, tidak lucu menurut muridnya, menurut siswanya ya. Kalau 3x dikurangi x ya, x-nya dikurangi ya kan, bisa ketemu 2 atau ketemu 3 3x dikurangi x, saya ketemu, wah ini gimana, ketemunya 3x-nya saja yang hilang tuh ya. Jadi seperti itu kejadiannya itu ya, banyak sekali. Apalagi yang mengajarkan pecahan itu, yang meskipun anak usia SMP ya, misalnya 1/4 dikurangi 1/3 ya, wah ini ada 4 dikurangi 3 bawahnya 1 dikurangi 1 0 0 4 kurangi 3 1 0 dibagi 1 0 bagi 1 berapa, bingung lagi dia ya kan. Nah, misalnya katakan 3/5 gitu ya, dikurangi misalnya 1/3 gitu, pembilangnya udah 3/5 dikurangi 1/3, 3 kurangi 1 2, lalu 5 dikurangi 3 berapa itu 2, lalu jadi ya seperti itu. Artinya konsep salah itu bagi siswa ya kan, itu harusnya penyebutnya disamakan dulu kan itu. Tapi hal yang semacam itu sulit loh ya bagi siswa. Coba cek saja ya, tanya guru-guru SMP. Kalau tidak percaya, ya kan, sulit anak-anak belajar itu. Tanya anak-anaknya, ya, tanya, sulit. Jadi konsep-konsep untuk belajar matematika itu ada hal-hal yang katakan sulit, karena itu guru harus mengajarkan materinya, harus tahu bagaimana cara mengajarkannya itu harus tepat, gitu. Jangan sampai konsepnya salah. Aduh. Ini waktunya sudah saya batasi, tidak lebih dari 4 jam gitu. Nah, saya akhiri dulu. Mana nyambung lagi nanti? Saya sambung nih. Ya. Saya sambung, tapi saya hentikan dulu. Saya masih nanti menggunakan baju yang sama ini. Ya, saya mau melanjutkan, tapi sebentar lagi setelah selesai ini. Ya. Saya tutup dulu gitu ya. Karena itu sekali lagi ini para guru harus menguasai materi ya, untuk yang kali ini. Saya tutup dulu ya. Saya ganti dengan yang kedua nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.